jangan hanya Presiden Macron yang dikecam, tetapi juga pelaku terorisme ini, pelaku kriminal ini juga harus kita kecam. Orang Islam di Prancis, 7 tahun saya tinggal di Prancis, sebentar lagi akan pindah ke Bordeaux, nggak ada masalah, ada 2.000 masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ma ba'du. Bertemu kembali dengan KBRI Nusantara, saudara-saudaraku sebangsa setanah air. Masih sangat ramai polemik kontroversi terkait dengan Prancis, dengan Presiden Macron. Macron apa Mercon? Presiden Macron, ya, bukan Macroni, yang sedang dihujat oleh banyak pihak karena dianggap tidak hati-hati di dalam mengungkapkan statement, di dalam membuat sebuah kebijakan melindungi media di sana yang membuat karikatur melecehkan Rasulullah SAW. Nah, benarkah bahwa Presiden Macron ini menghina Islam, menghina Nabi Muhammad SAW? Benarkah Prancis menghina Islam? Benarkah Prancis tidak toleran dan menyudutkan Islam di sana secara umum? Terkait dengan Prancis sendiri, ya, mohon maaf, terkait dengan Prancis sendiri. Sebelumnya mari kita tonton dulu. Ada sebuah statement, ada sebuah pendapat tentang umat Islam dari seorang santri yang pernah 7 tahun di Prancis. Setidaknya ini akan menjadi referensi penyeimbang bagi kita semua agar lebih objektif dan lebih hati-hati di dalam memandang persoalan, tidak hanya dari satu sudut, tidak hanya dari satu sumber, tetapi juga dari berbagai sumber. Nah, seperti apakah statement santri ini, kita lihat bersama-sama. Caranya, dan tidak boleh lagi ada uang-uang mengalir dari luar dan memotong Islam radikal. Jadi bukan memengaruhi Islam dan umat Islam. Yang diperangi oleh Macron dan negaranya dan disasar oleh undang-undang ini adalah Ikhwanul Muslimin dan Salafi Wahabi. Ini saya harus tegaskan. Sama sekali bukan umat Islam kalangan tasawuf dan lain-lain. Bebas. Orang Islam di Prancis, 7 tahun saya tinggal di Prancis, sebentar lagi akan pindah ke Bordeaux, nggak ada masalah, ada 2.000 masjid. Bebas. Jadi sama sekali salah apa yang namanya Erdogan maupun Mahathir bahwa Prancis memerangi Islam, sama sekali. Yang ingin diperangi oleh Prancis adalah Islam politik radikal yang menciptakan monster-monster teroris. Terima kasih. Ini jelas sekali kesaksian dari seorang santri kita yang pernah 7 tahun tinggal di Prancis. Ternyata tidak benar, seutuhnya tidak benar kalau kita menuduh, menghujat Prancis sebagai negara yang memusuhi Islam. Faktanya di sana ada 2.000 masjid dan Islam moderat di sana diberikan kebebasan untuk beribadah sebagaimana tadi disampaikan oleh santri ini. Dan ini saya kira perlu penting agar kita lebih hati-hati di dalam mensikapi aksi-aksi demo-demo yang kerap kali mengatasnamakan Islam. Tidak hanya di Prancis, tidak hanya di negara lain, di Indonesia sendiri kita sudah tidak asing lagi. Sampai hari ini bahkan kita bising telinganya dengan dengan gerakan satu kelompok Muslim yang kemudian di dalam gerakannya selalu mengatasnamakan Islam secara keseluruhan, bersembunyi di balik agama Islam, bersembunyi di balik Nabi, bersembunyi di balik Al-Quran, padahal sesungguhnya tidak mewakili keseluruhan umat Islam di tanah air. Bahwa mereka sedang memperjuangkan kepentingan kelompoknya sendiri, iya. Tetapi memang kelompok ini, kelompok yang tadi disebutkan oleh mas-mas ini, memang terjadi juga di Indonesia.
yang sedikit-sedikit bela Islam, sedikit-sedikit mengatasnamakan Islam, padahal Islam yang seperti apa? Islam yang mana? Karena banyak kelompok umat Islam. Saya sebagai salah satu warga NU di Indonesia ini, di Banyumas, Jawa Tengah, memiliki pandangan yang sesuai dengan jalur-jalur di Nahdlatul Ulama, Islam yang tawasud, Islam yang moderat, Islam yang tidak mudah mengkafirkan umat lain, tidak mudah membid'ahkan kelompok lain. Ini Islam yang moderat dan diterima oleh seluruh lapisan dunia. Nah, yang memusuhi NU ya mereka itu yang suka koar-koar, munafik, musyrik, kafir, tauhid, bid'ah. Ini kelompok-kelompok yang suka mengatasnamakan Islam di dalam menyerang musuh-musuhnya. Dan ternyata di Prancis juga menghadapi hal yang sama. Oke, saya kira ini adalah satu referensi yang sangat berharga, sangat penting, layak untuk kita renungkan. Untuk kita hati-hati di tanah air ini juga jangan mudah percaya dengan salah satu kelompok yang suka gembar-gembor atas nama Islam. Belum tentu itu memang mewakili Islam yang sebenarnya. Belum tentu itu adalah mewakili suara umat Islam secara keseluruhan. Karena suara umat Islam di Indonesia ini sangat banyak sekali. Sangat besar sekali. Ormas Islam terbesar di Indonesia, organisasi Islam terbesar di Indonesia saja, Nahdlatul Ulama, tidak pernah gembar-gembor atas nama Islam di dalam menyampaikan pandangan-pandangan dan pendapat-pendapatnya. Nah, terkait dengan polemik kartun di Prancis, terkait dengan polemik Presiden Macron, saya kira Presiden Jokowi sudah menyampaikan statementnya. NU sudah menyampaikan statementnya, Muhammadiyah juga sudah menyampaikan statementnya. Intinya bahwa yang pertama bahwa Presiden Macron memang tidak berhati-hati, gegabah karena kurang peka. Kalau saya sendiri menilai Macron kurang peka dan kurang berhati-hati di dalam membuat sebuah keputusan. Walaupun memang alam demokrasi di Prancis jauh berbeda dengan demokrasi di tanah air. Tetapi ketika sudah menyangkut simbol agama, Rasul kan simbol agama tertinggi lah di Islam ini, mestinya harus lebih berhati-hati. Satu ya, dalam hal itu memang saya sepakat bahwa Macron gegabah, kurang hati-hati, walaupun yang dituju sebenarnya objeknya adalah kelompok garis keras, kelompok radikal, Salafi Wahabi, Ikhwanul Muslimin. Tapi ketika kemudian sudah ketika objeknya adalah Nabi, maka akan menyinggung banyak umat Islam di seluruh dunia. Yang kedua, kita juga tidak bisa mentolerir pelaku terorisme. Kita tidak bisa mentolerir orang, pihak, oknum yang membunuh, membuat karikatur ini. Karena hukum negara manapun pasti tidak ada yang mensahkan, yang membenarkan aksi barbarian, aksi main hakim sendiri, aksi terorisme, aksi membunuh dengan keyakinannya sendiri tanpa melalui proses hukum yang ada. Dari sini kita juga harus adil dong. Jangan hanya Presiden Macron yang dikecam, tetapi juga pelaku terorisme ini, pelaku kriminal ini juga harus kita kecam. Karena tidak dibenarkan. Karena kalau setiap orang boleh melakukan aksi balas dendam, boleh melakukan pembunuhan hanya dengan jargon, dalil, keyakinan agama, bisa berabe dunia ini. Tidak sepakat, tidak setuju, lawan, bunuh, kafir, halal darah. Ya runyam. Kapan negara Muhammad? Setiap negara punya perangkat hukum, punya sistem hukum yang harus kita taati bersama. Begitu juga di Indonesia, ketika Anda tidak sepakat dengan perundangan yang ada, tidak sepakat dengan keputusan Pak Presiden Jokowi, ya kita buka ke jalur hukum yang ada. Tidak kemudian tiba-tiba teriak Anda kafir, Anda halal darahnya, ya itu namanya barbarian, namanya hukum rimba. Kalau ini terjadi, maka kekacauan akan muncul di mana-mana. Tetap bijak, jaga persatuan dan kesatuan. Polemik yang terjadi di Prancis adalah politik Prancis, dan kita juga punya PR, punya pekerjaan rumah sendiri yang harus kita selesaikan, yang harus kita jaga tetap kedamaian dan keutuhan di negara yang kita cintai ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Bila taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.